Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan video pembelajaran mata kuliah biokimia dengan materi tentang protein di bawah dosen pengampu Ibu Selvina Doranggi, SPD MPD. Simak video berikut ini. Pengertian protein. Protein adalah senyawa organik yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein sangat penting bagi tubuh manusia karena berperan dalam mengatur metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membantu proses pemulihan sel. Sekarang kita akan membahas struktur protein. Yang pertama, kita akan membahas dari struktur primer. Struktur primer merupakan struktur protein yang paling sederhana. Penting untuk mengetahui struktur ini, utamanya saat akan mempelajari penyakit genetik yang terjadi akibat asam amino yang tidak normal pada protein. Ikatan antara dua asam amino atau lebih disebut peptida, dan kumpulan dari peptida disebut dengan polipeptida. Polipeptida terdiri dari sekitar lebih dari 50 asam amino. Polipeptida yang terdiri dari banyak asam amino inilah yang disebut dengan protein. Yang kedua, struktur protein sekunder. Struktur sekunder ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk alpha helix, yang kedua beta sheet, yang ketiga beta tung. Kalau pada struktur primer distabilkan oleh ikatan peptida, maka pada bentuk sekunder yang berperan penting untuk menstabilkan adalah hidrogen. Bentuk alpha helix adalah bentuk paling umum pada struktur sekunder. Bentuk ini terdiri atas polipeptida yang melingkar pada bagian utama atau bagian dalam. Setiap asam amino pada alpha helix ini berikatan hidrogen dari gugus NH amino acid ke gugus CO amino acid yang lain. Ikatan inilah yang memberi bentuk alpha helix. Pada setiap bagian asam amino yang satu dengan yang lain yang berikatan terdapat 3,6 residu sebagai perantaranya pada tiap rotasi atau putaran helix. Selanjutnya yang ketiga, struktur tersier protein adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipat bersama. Struktur protein tersier merupakan gabungan dari beberapa struktur sekunder. Pada contoh di atas, struktur tersier tersebut merupakan gabungan dari struktur A helix dan B sheet. Dan yang keempat, struktur kuaterner protein merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Struktur protein berkisar dari ukuran puluhan hingga ribuan asam amino. Kalau di struktur kuaterner protein, molekul protein itu ditunjukkan tidak dalam satu untaian, melainkan beberapa untaian. Kayak yang kita bisa lihat di gambar struktur protein di atas. Ada beberapa untaian yang terdiri dari struktur A helix dan B sheet. Interaksi ikatan hidrogen dan sulfida bisa terjadi tidak hanya di dalam, namun juga antara untaian. Contoh protein. Yang pertama, telur adalah salah satu contoh protein hewani yang kaya akan asam amino esensial dan dapat membantu memperbaiki otot dan jaringan tubuh. Kemudian kacang-kacangan seperti kacang almond dan kacang mente mengandung protein nabati yang baik untuk kesehatan jantung dan otak. Yang terakhir, ikan seperti salmon dan tuna mengandung protein hewani yang kaya akan omega 3 dan dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Fungsi protein. Protein berfungsi dalam metabolisme tubuh. Sebagai metabolisme tubuh, protein berguna untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh dengan asam basa sehingga dapat menciptakan kestabilan pH cairan pada tubuh. Yang kedua, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Fungsi protein sebagai pembentuk imunoglobin atau antibodi yang berguna untuk melawan infeksi. Dengan adanya antibodi, maka tubuh akan terlindungi dari benda asing yang menyebabkan penyakit. Yang ketiga,
membantu proses perbaikan sel dan jaringan. Selanjutnya, protein juga berperan dalam transportasi oksigen. Hemoglobin merupakan protein yang berperan mengangkut oksigen dalam eritrosit. Selanjutnya, pembekuan darah. Protein yang terkandung dalam plasma darah adalah fibrinogen. Protein ini berperan dalam proses pembekuan darah dengan membantu mengurangi pendarahan aktif. Yang terakhir, pembentukan hormon. Protein juga dapat membentuk hormon, karena hormon yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antara sel, jaringan, dan organ. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, protein merupakan senyawa organik penting bagi tubuh manusia karena berperan dalam mengatur metabolisme, meningkatkan kekebalan tubuh, dan membantu proses pemulihan sel. Kedua, struktur protein terdiri dari 3 tingkat, yaitu struktur primer, sekunder, dan tersier. Yang terakhir, konsumsi protein dapat membantu mempertahankan kesehatan tubuh. Ikan salmon dan tuna mengandung tinggi asam lemak omega 3 yang memiliki efek menguntungkan pada kesehatan jantung. Asam lemak omega 3 dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dalam darah dan meningkatkan kolesterol baik HDL dan mengurangi kolesterol buruk LDL. Selain itu, omega 3 dapat menurunkan kadar trigliserida dalam darah dan meningkatkan kolesterol baik HDL dan mengurangi kolesterol buruk LDL. Selain itu, omega 3 dapat membantu mengurangi peradangan dan mencegah pembekuan darah yang dapat menyumbat aliran darah ke jantung. Jumlah protein yang diperlukan setiap hari tergantung pada usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan faktor-faktor lain. Orang dewasa umumnya membutuhkan 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari. Misalnya, seseorang yang berat badannya 70 kg membutuhkan sekitar 56 gram protein.